Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi deposito. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiandika Batarkusuma, NIM 2016063. Saya Fani Mayu Ramadhani, NIM 201600122. Apa itu deposito? Secara umum, deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Nah, untuk kelebihan deposito yang pertama yaitu sarana investasi yang baik. Kedua, suku bunga lebih tinggi. Ketiga, bunga deposito mudah diakses. Dan yang keempat yaitu resiko kerugian kecil. Terus selanjutnya kekurangan deposito. Nah, untuk kekurangan deposito ini yang pertama yaitu lemah terhadap inflasi. Dan kedua, imbal hasil rendah. Ketiga, nilai investasi tidak bisa bertambah. Jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Nah, deposito berjangka adalah jenis deposito yang paling sering digunakan. Sesuai namanya, ciri khas dari deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka tertentu. Mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan sesuai kesepakatan nasabah dan pihak bank. Jadi, uang yang disimpan hanya bisa diambil ketika jatuh tempo oleh nasabah. Kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dana yang diberikan pada nasabah dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dan disertai dengan sertifikat. Sertifikat tersebut tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu. Sebab sertifikat ini nantinya dapat digunakan untuk memindahtangankan atau dijual pada pihak lain. Pencairan bunga dari sertifikat deposito bisa dilakukan di muka setiap bulan atau setiap jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Nah, untuk yang ketiga, deposito on call. Deposito on call adalah tabungan berjangka dengan waktu minimal 7 hari atau paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito ini diterbitkan atas nama nasabah dan dalam jumlah besar. Besarnya bunga bisa dihitung per bulan tergantung negosiasi nasabah dan pihak bank. Pencairan bunganya bisa dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Syaratnya nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa depositonya akan diambil atau dicairkan. Deposito berjangka. Deposito berjangka ini adalah rekening bank berbunga yang memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Sertifikat deposito adalah contoh paling terkenal. Uang harus tetap berada di rekening selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan tingkat bunga yang ditetapkan. Deposito berjangka umumnya membayar tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi daripada rekening tabungan biasa. Semakin lama waktu jatuh tempo, maka pembayaran bunganya akan semakin tinggi. Deposito berjangka pada dasarnya adalah rekening tabungan yang dibuka dengan janji bahwa pemiliknya tidak akan menyentuh uang untuk jangka waktu tertentu. Ini bisa berkisar dari beberapa bulan hingga tahun. Jangka waktu 1 tahun atau kurang dianggap sebagai deposito berjangka pendek. Lebih dari itu adalah deposit jangka panjang. Manfaat deposito berjangka yang pertama yaitu tabungan lebih aman. Kedua, pilihan investasi yang paling mudah. Ketiga, investasi rendah resiko. Dan yang keempat, pendapatan per tenor deposito berjangka. Syarat umum untuk memulai deposito berjangka. Setelah mengetahui manfaat dan keuntungan deposito berjangka, Anda mungkin mulai tertarik untuk memulai berinvestasi. Sebelum itu, ada beberapa persyaratan umum yang harus disiapkan sebelum membuat deposito berjangka, yaitu
Yang pertama yaitu melakukan pengisian rekening deposito di bank tempat Anda akan membuka deposito berjangka. Kedua, menunjukkan kartu identitas asli seperti KTP atau SIM atau paspor atau fotokopinya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menyerahkan sejumlah uang untuk setoran awal. Cara menghitung suku bunga deposito berjangka. Saat mulai membuat tabungan deposito berjangka, pasti sudah membayangkan keuntungan yang didapat. Cara menghitung tingkat suku bunga deposito berjangka cukup mudah, yaitu keuntungan deposito berjangka sama dengan suku bunga deposito berjangka dikali nominal uang yang disetorkan dikali hari, atau lamanya deposito berjangka yang Anda ambil. Selanjutnya, pajak deposito sama dengan tarif pajak dikali bunga deposito berjangka. Selanjutnya, pengambilan deposito berjangka sama dengan nominal investasi plus bunga deposito berjangka minus pajak. Kekurangan deposito berjangka: 1. Anda tidak terlibat secara langsung. 2. Ancaman inflasi. 3. Keuntungan rendah. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah produk yang ditawarkan oleh bank dan kredit union yang memberikan premi suku bunga sebagai imbalan bagi pelanggan yang setuju untuk meninggalkan setoran lump sum tanpa tersentuh untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Membuka sertifikat deposito sangat mirip dengan membuka rekening bank standar apapun. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika akan membuka sertifikat deposito, antara lain: 1. Suku bunga. Suku bunga yang ditetapkan haruslah positif karena memberikan tingkat pengembalian yang jelas dan dapat diprediksi selama periode waktu tertentu. Bank nanti tidak dapat mengubah kurs dan hal ini berpengaruh pada penghasilan. 2. Ada jangka waktu. Ini adalah jangka waktu untuk menghindari penalti, atau misalnya sertifikat deposito 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan, dan lain-lain. Jangka waktu ini berakhir pada tanggal jatuh tempo, ketika sertifikat deposito telah sepenuhnya jatuh tempo, dan maka dana dapat ditarik tanpa terkena penalti. 3. Ada institusi. Pilihlah bank atau kredit union yang terpercaya, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada keamanan sertifikat deposito yang dimiliki. Rumus perhitungan sertifikat deposito. Penempatan dana dalam sertifikat deposito terjadi ketika sertifikat itu dibeli pihak lain dari bank, berbeda dengan deposito berjangka. Nasabah mendapat keuntungan melalui bunga dengan persentase sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. Bunga dibayar di muka, dan besaran bunga deposito yang diterima nantinya diperhitungkan sebagai pengurang jumlah uang yang harus dibayarkan. Sementara pembeli sertifikat mendapat bunga ketika pembelian. Rumus dalam menghitung sertifikat deposito adalah sebagai berikut. Nilai tunai sertifikat deposito sama dengan buka kurung nominal sertifikat deposito dikali 365 tutup kurung dibagi 365 ditambah buka kurung bunga dikali jangka waktu sertifikat deposito tutup kurung bunga sebelum pajak sama dengan nominal sertifikat deposito dikurangi nilai tunai sertifikat deposito. Jumlah pembayaran sama dengan nilai tunai sertifikat deposito dikurangi bunga setelah pajak. Deposito on call. Apa itu deposito on call? Jenis deposito terakhir ini bisa diartikan sebagai simpanan berjangka waktu 3-30 hari atau 1 bulan. Uang yang disimpan dalam bentuk deposit ini bernilai relatif besar, yakni 100 juta rupiah. Saat pencarian bunganya, nasabah harus memberikan informasi terlebih dulu 3 hari sebelumnya. Selain itu, besar bunga yang dibayarkan biasanya dihitung per bulan dan nilai bunganya ditentukan sesuai negosiasi antara nasabah dengan pihak penerbit. Setiap bank bisa memberikan nilai bunga yang berbeda-beda. Contoh perhitungan bunga deposit on call. Seorang nasabah mendepositkan uang senilai 300 juta dalam deposit on call selama 10 hari dengan bunga 5% dan pajak untuk deposit on call sebesar 10%. Catatan, bunga yang dibayar dihitung sesuai ketentuan bahwa 1 bulan adalah 30 hari.
Perhitungannya adalah jumlah bunga 5% dikali 10 hari dibagi 30 hari dikali 300 juta. Jadi jumlah bunga 5 juta. Pajak sama dengan 10% dikali 5 juta sama dengan 500.000. Jumlah bunga bersih sama dengan 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 4.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.